bisikan Romai Rama ini ternyata tidak kuat atau tidak bisa mendatangkan daripada Bib Taufik karena Bib Taufik ngeles untuk tidak hadir. Bagi saya mau hadir atau tidak itu tidak ada masalah. Yang paling penting sesungguhnya adalah hari ini memang Robi Ta'alawiyah harus memang berupaya menampilkan dulu data-data yang konkret. Sehingga kemudian ketika diundang oleh Bang Haji Romai Rama dalam bisikannya, maka sampai di sana dia memiliki data-data yang konkret yang memang bisa membantai hasil penelitian daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Karena jangan sampai kemudian mereka datang tapi son juga penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bisikan Bang Haji Romai Rama betul-betul mengguncang perhabiban akhir-akhir ini. Hampir seluruh narasumber yang selama ini speak up soal nasab Kelambak Lawi, begitupun soal penjejalan doktrin halunya maupun pembelokan sejarah dan pemalsuan makamnya itu diundang satu persatu. Mulai dari Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani juga sudah didatangkan dan itu diawali dari guru gembul ya yang pertama kali datang di bisikan Bung Haji Romai Rama tersebut. Lalu setelah itu Bung Roma penasaran lalu diundanglah Gus Rumail yang mencoba mengkanter apa yang menjadi tesis terkait soal nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Ya, tapi tahulah sendiri seperti apa Rumail memberikan penjelasannya di dalam bisikan Romai Rama. Dan perlu sahabat-sahabat pahami bahwa Gus Rumail ini pure profesional ya. Jadi yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, NU ya, anak muda NU. Ya tentu sebagai peneliti yang profesional, Gus Rumail berupaya memaparkan sepanjang apa yang dia ketahui dan apa yang dihasilkan dari penelitiannya. Nah, bagi Kelambak Lawi pasti tidak puas karena ternyata kemudian itu tidak berhasil merungkat daripada tesis ilmiah Kiai Iman. Sementara Robi Ta'alawiyah sendiri itu memilih bungkam. Dan kenapa beliau memilih bungkam? Ya karena tahu sendirilah. Kalau misalnya memang data itu tidak ada, apa yang mau disampaikan? Sehingga beberapa Kelambak Lawi yang memang dari dulu kita kenal congornya sangar, itu justru memilih membangun playing victim seolah-olah bahwa hari ini Habaib teraniaya. Hari ini Habaib dihinakan. Nah, itu yang mencoba mereka bangun terhadap mukibinnya dan banyak mukibing yang kemudian bereaksi. Salah satunya ya inilah yang terjadi pada Tengku Mudakori melalui seruang tegangan tinggi dari Pak Muhdor. Hal tersebut dilakukan oleh para muhibinnya mencoba menghadang pergerakan daripada Said Khoury di beberapa kabupaten. Ya salah satunya itu adalah di Kabupaten Malang ya. Tetapi situasi ini tidak membuat Bung Haji Romai Rama lalu kemudian takut atau gentar. Bahkan terakhir ini beliau mendatangkan salah seorang ahli filologi. Namanya Dr. Manahem Ali. Di dalam podcastnya di situ pun semakin jelas bahwa ternyata selama ini klaim Mbak Lawi sebagai cucu Rasulullah itu tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Manahem Ali. Dan ini semakin meyakinkan Bang Haji Romai Rama bahwa ternyata tidak saja di catatan nasab tidak ada, tapi juga dalam manuskrip-manuskrip kuno yang merupakan salah satu penguatan sejarah terhadap sisilah atau keberadaan orang di masanya. Dan bagaimana videonya ini kita singkatnya saja ya kita putarkan. Manuskrip eksternalnya. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada.
baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi, Berdasarkan manuskrip, manuskrip memang zong, tidak ada. eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Oke. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Okay. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah itu masalahnya. Okay. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Ya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih, Dok Som. Begitu ya. Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Kesimpulannya, Bang Haji Roma kemudian beranggapan bahwa hal ini bisa selesai manakala mampu mendatangkan yang namanya Robita Alawiyah. Lalu kita mendengar informasi yang beredar, ternyata dari hasil konfirmasi atau undangan yang dilakukan oleh tim Bisikan Romai Rama. Bisikan Romai Rama ini ternyata tidak kuat atau tidak bisa mendatangkan daripada Bib Taufik, karena Bib Taufik ngeles untuk tidak hadir. Bagi saya, mau hadir atau tidak itu tidak ada masalah. Yang paling penting sesungguhnya adalah hari ini memang Robita Alawiyah harus memang berupaya menampilkan dulu data-data yang konkret.
Sehingga kemudian ketika diundang oleh Bang Haji Romai Rama dalam bisikannya, maka sampai di sana dia memiliki data-data yang konkret yang memang bisa membantai hasil penelitian daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Karena jangan sampai kemudian mereka datang tapi son juga penjelasannya sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Haji Manahem Ali ini tadi yang merupakan ahli filologi ya. Jadi saya kira itu sahabat. Jadi Robi Ta'alawiyah tidak datang, saya support saja. Kenapa? Karena kalau dia datang tambah mempermalukan dirinya. Karena tidak ada data yang dia mampu tampilkan di dalam podcast Bang Haji. Kalau mereka punya data kan dari dulu dia akan bicara ke publik. Ada namanya si Muhdor ini yang sudah mendapatkan katanya kitab yang sejaman yaitu pada abad keempat. Nah, saya kira itu pun juga sudah dibantai kanan kiri ya oleh seluruh orang-orang yang menguatkan tesis Kiai Imad, salah satunya itu Kiai Nur Ikhya, bahwa ini palsu, kitab palsu yang mencoba diangkat ke permukaan. Jadi semakin memperlihatkan betapa mereka kedodoran terkait soal diskursus nasab ini. Dan sekali lagi bagi kita sesungguhnya mau dia cucu Nabi atau bukan itu bukan urusan kita ya. Yang paling penting adalah mereka sebenarnya bisa hidup di Indonesia dengan damai, tentram, menghargai budaya kita, menghargai leluhur kita, menghargai kiai-kiai kampung. Jangan sosokan seperti yang selama ini mereka perlihatkan oleh oknum-oknumnya. Saya kira demikian ya, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.